Anies pusing, tentukan wakilnya. Demokrat dan PKS sejatinya rebutan pepesan kosong. Waduh, PKS dan Demokrat sepertinya saat ini sedang saling berperang adu argumen dan simpan kecurigaan. Dua parpol ini sedang saling sandera dan saling lempar kegaduhan. Masalah apa yang sedang menimpa di tubuh koalisi perubahan untuk persatuan? Topik hot yang sedang dikucingkan yang pasti berkaitan dengan nama yang akan diusung mendampingi Anies Baswedan. Belum tuntasnya kesepakatan siapa yang akan menjadi wakil presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan. Akhirnya menjadi isu liar yang semakin tidak produktif. Baik internal koalisi dan juga publik sedang mempertanyakan kesiapan dan juga kesepakatan cawapres yang akan sedang diumumkan. Problematika kronis muncul dalam tataran elit partai, di mana elit partai di KPP sudah terjadi ketidakpercayaan, bahkan sudah mengarah keputusan harapan baik nasib capres itu sendiri atau wakilnya. Semuanya sedang bergejolak dan sangat dinamis. Di antara ketua umum partai sudah mengarahkan saling lempar dan saling menyandera isu cawapres. Arah dan dinamika internal dan eksternal dipicu oleh mundurnya jadwal belum memungkinkan. Cawapres mendampingi Anies Baswedan akan diumumkan. Tidak ada jaminan baik dari Anies Baswedan. Dan juga elit partai untuk umumkan menjadi alasan mereka saling tuduh dan saling melakukan provokasi yang bersifat fatal bagi keutuhan dan kekompakan koalisi. Bolehkan berbangga jika Demokrat, Nasdem dan PKS sudah menekan kesepakatan kerjasama politik untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres tahun 2024. Dapat disimpulkan, awalnya koalisi juga menetapkan kriteria cawapres yang diserahkan ke tim 8 yang dibentuk bersama. Faktanya koalisi ini belum memutuskan cawapres sampai saat ini. Deklarasi cawapres Anies Baswedan yang digadang-gadang akan diumumkan besok tanggal 16 Juli tahun 2023 terancam gagal. Tidak ada informasi akurat jika konsolidasi Nasdem di GPK tersebut akan menghasilkan rekomendasi siapa calon wakil presidennya. Perdebatan kian memanas ketika Partai Nasional Demokrat atau Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS merespon pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang mempertanyakan apakah ada yang ingin pergi jika dia ditunjuk jadi cawapres untuk Anies Baswedan. AHY menyatakan hal ini dalam pidato politiknya Jumat 14 Juli. Perselisihan terjadi karena terjadi beda kepentingan untuk memilih cawapres. Ketua Umum Demokrat AHY adalah cawapresnya yang sangat ambisius agar dapat tiket mendampingi Anies Baswedan. Untuk merebut tiket sebagai cawapresnya Anies Baswedan, AHY getol lakukan lobby dan kerja politik AHY sangat intensif. Bagaimana AHY mengantarkan dan menyebut Anies Baswedan di saat kembalinya Anies Baswedan melakukan ibadah haji? Banyaknya spanduk yang bergambar Anies Baswedan dan AHY memberikan sinyal jika AHY yang berpeluang besar menjadi calon wakil presiden. Banyaknya spanduk bertebaran di mana-mana menjadi indikator keseriusan AHY. AHY dan Demokrat sudah belanja politik yang banyak, tentu berharap besar AHY bisa menjadi mitranya Anies Baswedan. Posisi politik AHY saat ini dianggap paling kuat dan strategi di antara calon cawapres dari PKS. Tentunya PKS sudah tahu diri dan kalah dalam berbagai hal berkaitan portofolio yang ditawarkan bisa dapat terpilih menjadi cawapres. Kegampangan PKS cukup beralasan ketika cawapresnya bakal tersingkirkan oleh AHY. Saking galau
PKS justru balik bertanya, sikap Demokrat jika bukan AHY tidak dipilih dipasangkan dengan Anies Baswedan. Hal serupa juga dilakukan oleh AHY dengan bertanya balik, kalau Anies menetapkan dirinya sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Kata AHY di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat 14 Juli. Jika dilihat posisi tawar-menawar, posisi cawapres Demokrat dan PKS, jelas Demokrat lebih unggul dan PKS selama ini belum ada jasa maksimal untuk mengangkat nama Anies Baswedan. PKS belum maksimal bekerja untuk Anies Baswedan. Bisa jadi klimaks paling ekstrim bila Nasdem dan Anies Baswedan memilih AHY. Apakah PKS akan tetap loyal dan bertahan dalam koalisi perubahan untuk persatuan? Dan kemungkinan kecil juga jika Nasdem dan juga Anies Baswedan akan mengembangkan keputusan yang mengejutkan dengan memilih wakil PKS bersanding dengan Anies Baswedan. Pada akhirnya, posisi pencalonan wakil presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan akan terus stagnan dan tersandera. Baik Anies Baswedan dan Nasdem juga tidak bisa memaksakan PKS atau Demokrat melanjutkan kerjasama politik meneruskan pencapresan Anies Baswedan. Posisi paling parah jika PKS dan Demokrat keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan dan berakhir kedua partai memilih koalisi lain yang lebih menarik dan menguntungkan. Kegagalan kompromi politik secara keseluruhan menyebabkan gagalnya pencapresan dan wakilnya. Anies Baswedan secara individu dan perwakilan partai akan gagal maju untuk ikut kontes dalam Pilpres tahun 2024. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwar.com dan ditulis oleh Heru Subagia. Bagaimana menurut Anda?